Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 3 Maret 2019. Bersama Sir Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 39 sampai dengan ayat 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada para muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jelas maknanya, orang yang tidak bisa melihat tentu tidak memiliki kemampuan menunjukkan jalan. Bila terjadi, maka resiko terjerumus menjadi nyata. Apa maksud Yesus dan tentunya para murid yang meneruskan perkataan ini ke generasi selanjutnya? Tentu saja bukan untuk mengutarakan perkara orang buta menuntun orang buta belaka, tetapi untuk mengajak orang berpikir, apakah aku betul-betul jeli melihat arah yang benar dan mewaspadai bahaya? Ada ajakan mawas diri, juga ajaran untuk tidak merasa tahu segalanya, bahkan tersirat sindiran. Aku ini boleh jadi buta, tidak melihat dengan jelas. Maka berupayalah agar memiliki wawasan yang sehat lebih dulu sebelum mulai menuntun orang lain. Bila dipahami seperti itu, maka kaitannya dengan pepatah berikutnya cukup terlihat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara-saudara yang terkasih, mereka yang merasa bertugas mengajarkan jalan yang benar kepada orang banyak mesti pernah belajar dari awal sampai akhir, sampai tuntas memiliki kebajikan seperti gurunya. Diisyaratkan di sini kerja keras untuk maju dan mendapatkan kemahiran yang bisa benar-benar menuntun orang lain. Apakah mungkin orang bisa sama dengan Yesus sang guru sendiri? Pertanyaan sulit dijawab. Hanya bisa didekati dengan batin yang tulus dan berani. Meski amat dekat dengan Tuhan Allah sendiri, sehingga dapat membawakan wajah ilahi ke orang banyak, Yesus menurut warta perjanjian baru menjadi sama seperti kita-kita ini. Ini warta terdalam iman Kristiani pula. Nah, bila begitu, maka masuk akallah bila kita memang dapat sama dengan dia, asal kita membiarkan diri ke sana dengan segala kelemahan serta kerapuhan kita. Bahkan ini jalan untuk mengatasi keterbatasan manusiawi sendiri. Pepatah yang kedengarannya biasa-biasa saja sebetulnya memuat ajaran batin yang amat dalam tapi tetap sederhana. Saudara-saudari terkasih, kedua perkataan berikutnya membawa kita semua ke dalam hidup toleran di masyarakat,
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara saya terkasih, biasanya lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada kelemahan sendiri. Kedua pepatah ini mengajak orang berkaca, apa penglihatanku terhalangi oleh balok pikiran serta keyakinan kita sendiri yang membuat kita tidak mampu melihat yang baik dalam diri orang lain. Malah kita merasa perlu menolong orang dengan mengeluarkan serpi kecil di mata orang lain. Tapi serpi itu sebetulnya hanya proyeksi balok yang membutakan mata batin sendiri. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah mata dan pikiranku jernih dalam melihat apa-apa yang harus kulakukan demi sesama, sehingga dapat menuntun langkah hidupku menuju kepada kebahagiaan sejati. Amin.